Halo, perkenalkan nama saya Rawati Andrini dari jurusan Kehutanan Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya sedang mengikuti program Permata Sakti 2020 di Universitas Lampung dan saya mengambil mata kuliah ekosistem dan pemrograman. Kali ini saya akan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Kota Ambon merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Kota Ambon menjadi salah satu kota paling produktif di timur Indonesia. Beberapa hal pun cukup menarik untuk bisa kita lihat dari kota yang dikenal dengan The City of Music ini. Kuliner orang Ambon. Hal yang paling tidak bisa untuk tidak dilakukan setiap traveler ketika datang ke suatu daerah atau kota adalah mencari ciri khas dari tempat tersebut. Sama halnya dengan kota yang lain, kota Ambon, Maluku tentu saja memiliki beberapa jenis kuliner khas yang menjadi andalan mereka. Nah, ini ada beberapa jenis kuliner yang bisa kalian rasakan atau cicipi bila hendak berkunjung di negerinya Kapitan Patimura ini. Satu di antaranya tentu saja papeda plus kuah kuning andalannya. Papeda sendiri tadinya merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Maluku secara keseluruhan. Varian olahannya pun sedikit berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya di Maluku, akan tetapi pada prinsipnya tetap sama. Bentuknya yang kenyal mirip jelly namun memiliki rasa hambar jika dimakan tanpa kuah tersebut akan menjadi kalian sedikit keanehan dan bingung bila baru pertama kali merasakan menu yang satu ini. Lalu mungkin ada jenis kuliner lain seperti sagu gula, roti kanari Ambon, sagu tumbu, lalu ada gogos, bagea, sagu bakar, dan mungkin juga air guraka dan masih banyak lainnya lagi. Jadi jangan lewatkan kunjungan Anda jika datang ke kota Ambon, menu tadi wajib kalian cicipi. Wisata Kota Ambon. Soal pariwisata di Kota Ambon Manisya ini tak perlu diragukan lagi, apalagi kalau hanya soal wisata bahari. Jika kalian tidak ingin melakukan perjalanan lagi setelah berada di Ambon dan ingin menikmati wisata di Kota Ambon ini, ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi dan nikmati liburan di sana. Mulai dari wisata bahari dan sejarah di dalam Kota Ambon ini saja, seperti Museum Siwa 5 yang berada di Desa Amahusu, Kota Ambon. Dan jika kalian datang ke Amahusu, kalian tidak hanya mendapatkan museum saja, melainkan wisata pantai Amahusu pun rasanya sayang untuk kalian lewatkan. Lalu ada pintu kota di Desa Air Lau yang bisa kalian tempuh hanya dalam waktu 30 menit saja dari pusat Kota Ambon. Kalian juga bisa mengunjungi Gong Perdamaian Dunia, Benteng Victoria, Monumen Patimura, Pantai Santai, hingga yang paling terkenal yaitu Pantai Natsepa. Pantai Natsepa yang legendaris ini yang memang menyimpan pesona yang luar biasa. Walaupun banyak bermunculan tempat wisata pantai yang baru di sepanjang pesisir Pulau Ambon, namun Pantai Natsepa selalu mendapatkan tempat khusus terutama bagi masyarakat Ambon. Kehidupan di Ambon seperti tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pantai ini. Bahkan banyak yang mengatakan jika seseorang belum bisa dikatakan datang ke Ambon bila belum menginjakan kaki di Pantai Natsepa ini. Selain keindahannya, pantai ini juga terkenal dengan satu jenis makanan yang juga melegenda. Makanan itu adalah rujak buah khas Natsepa. Pada dasarnya, rujak ini sama seperti rujak umum yang dapat kita nikmati di mana saja. Tetapi perbedaan istimewanya terletak pada sambal kacang yang melengkapi buah-buahan tersebut. Rujak buah Natsepa adalah makanan primadona yang selalu dicari-cari oleh siapapun yang berkunjung ke Pantai Natsepa. Rasa manis, asam, pedas, dan sambal kacangnya menambah cita rasa yang khas dari Pantai Natsepa ini. Jadi nggak sabar ya buat nyobain makanan yang satu ini. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian yang berasal dari Maluku. Tari ini bertema perang. Penari tari Cakalele melakukan gerakan tarian dengan sebuah gerakan tegas dan sangat lincah. Bahkan perlengkapan tari yang dikenakan antara lain adalah sebuah tameng atau salawaku dan juga parang. Tari Cakalele ini biasanya ditarikan dengan mengenakan pakaian yang berwarna merah dan warna kuning. Dalam bahasa Ternate, Cakalele ini merupakan gabungan dari kata caka dan lele. Kata caka memiliki arti setan dan kata lele yang berarti mengamuk. Nah, jika digabungkan kedua kata tersebut maka mengandung makna roh atau setan yang sedang mengamuk. Biasanya pada saat pertunjukan tari Cakalele ini banyak penarinya akan mengalami kerasukan. Jadi mirip-mirip para penari kuda lumping ya. Jadi dalam pertunjukan tari Cakalele ini biasanya dilakukan pada saat perayaan suatu pesta adat untuk menyambut tamu kehormatan.
Tari Cakalele ini bertujuan untuk penyambutan, biasanya tidak disertai nuansa magis. Hanya saja sebuah tarian tradisional lainnya, seperti pada acara festival yang hanya berisi tarian-tarian biasa. Tari Lenso ini memiliki filosofi dengan semangat persaudaraan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Gerakan dari tari Lenso ini juga cukup mudah ditarikan, sehingga dapat ditarikan oleh semua orang, bahkan dari berbagai usia dan kalangan. Tarian Lenso ini menggunakan sebuah sapu tangan sebagai properti utama. Ternyata tarian Lenso ini sudah berusia ratusan tahun loh. Kata Lenso sendiri adalah berasal dari bahasa Portugis, yaitu sebuah sapu tangan. Para penari dari tari Lenso ini mengenakan sapu tangan berwarna putih atau warna merah dengan menggunakan kostum baju kebaya yang warnanya senada. Tari Lenso ini pada umumnya ditarikan oleh kaula muda dengan jumlah penari antara 6 sampai dengan 10 orang. Adapun untuk musik pengiringnya, yaitu menggunakan alat musik tradisional dari daerah Maluku seperti tifa, kolintang, suling, tetengkoren, dan tambur minahasa. Menurut cerita rakyat bahwa tarian ini adalah bertujuan untuk mencari pasangan hidup. Tari Katreji merupakan sebuah tarian tradisional dari masyarakat Maluku. Tari ini berbeda dari tarian Maluku pada umumnya, karena tari ini sangat mengangkat kearifan lokal. Jadi, tarian Katreji ini merupakan perpaduan budaya antara budaya Ternate dengan budaya Eropa, yakni Portugis dan Belanda. Pada umumnya, tarian pergaulan ini dibawakan oleh kaum muda-mudi Ternate untuk mengekspresikan semangat dan sifat ceria kaum muda tempo dulu. Tarian ini juga sangat populer dan sering ditampilkan sebagai tari penyambutan tamu kehormatan. Bahkan masyarakat Maluku juga menggunakan tarian ini untuk hiburan pada saat pesta pernikahan adat. Biasanya jumlah penari tarian ini terdiri dari 5 pasang penari yang mengenakan pakaian tradisional Maluku. Bahkan gerakan tariannya pun cukup unik, karena gerakan ini terlihat mirip seperti gerakan pada tarian-tarian khas Eropa. Ya, meski demikian, tarian ini tentu menjadi warisan budaya dan juga memberi warna berbeda yang ada pada kebudayaan Maluku tentunya.